Baik, kita akan lanjutkan chapter 40, suku-suku Israel yang hilang. Jadi, yang lalu orang sudah pelajari bahwa ada banyak gagasan atau orang berpikir bahwa 10 suku Israel ini telah hilang. Dan di sini Wagoner menekankan bahwa Yehuda dan Israel itu terbagi dua ya karena kerajaan. Jadi Yehuda di kerajaan selatan, jadi suku Yehuda dan Benyamin, dan 10 suku lainnya kerajaan utara dikenal dengan Israel. Tapi sebenarnya Yehuda dan Israel itu sebenarnya sama. Ya, jadi mereka satu bapa kan dari Yakub. Jadi dari keturunan Yakub lah ini suku-suku ini ada, dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab juga kadang-kadang disebut Israel, kadang-kadang disebut juga Yehuda atau Jews, atau yang kenal juga sebagai bangsa Yahudi. Tapi mereka itu sebenarnya adalah satu. Dan di sini Wagoner menekankan bahwa yang Tuhan lihat adalah karakter, bukan kebangsaan. Dan kita tahu bersama bahwa ini bangsa Israel ini kan berasal dari keturunan Abraham. Dan Tuhan menjanjikan bagi Abraham bahwa melalui Abraham ada satu bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Dan itu semua karena ketaatan Abraham. Abraham diuji imannya. Dan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, maka lahirlah suku-suku ini. Dan di Kisah 10 ayat 34 dan 35 dikatakan, Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan pada Tuhan. Jadi hanya orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan kebenarannya lah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak membedakan orang. Semua orang sama di mata Tuhan. Dan ini juga adalah bukti-bukti Alkitab tentang penggunaan kata Israel dan Yahudi ya. Jadi mereka itu sebenarnya satu, sama. Jadi tujuan Tuhan adalah bangsa Israel memperkenalkan nama Tuhan. Di sini juga benar menekankan tentang bangsa Israel atau Yahudi lahir dari bapa yang sama ya, dari Yakub. Dan kita akan masuk ke judul kecil yang baru, tidak ada satu dari suku yang hilang. Dan ini adalah Bible study, kalau ada yang mau kasih tambahan, masukkan silakan agar Bible study kita benar-benar hidup. Baik, tidak ada satupun dari suku yang hilang. Mengenai suku-suku yang hilang, bahwa ke-10 suku tidak lagi dinyatakan hilang setelah berakhirnya masa pembuangan di Babel. Sama jelasnya dengan pernyataan Alkitab bahwa suku Yehuda dan Benyamin tidak hilang. Bagaimana orang tahu bahwa kedua suku ini tidak hilang? Ini hanya hilang dari pandangan saja. Tapi kenyataannya mereka tetap ada. Dengan fakta sederhana bahwa kita menemukan referensi tentang mereka setelah masa pembuangan. Individu-individu yang termasuk dalam suku-suku tersebut disebut namanya. Dengan cara yang sama kita tahu bahwa suku-suku lain tetap ada setelah pembuangan seperti sebelumnya. Jadi sebenarnya suku-suku ini tidak hilang. Mereka ada. Tidak semua orang Israel diangkut ke Babel. Mereka yang paling miskin dan paling tidak terpandang ditinggalkan di tanah mereka sendiri. Tetapi mayoritas dari semua suku diangkut. Dan karena itu dalam pengumuman resmi, kerajaan pada akhir masa 70 tahun, izin untuk kembali bersifat universal sebagai berikut. Jadi sebenarnya suku-suku ini tetap ada. Dan banyak juga suku-suku yang tidak dibuang ke Babel. Jadi orang-orang yang miskin, yang terbuang, yang mungkin tidak dianggap, tetap tinggal di tempat mereka sendiri. Dan ini adalah, di judul yang berikutnya adalah persetujuan universal untuk kembali. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan padaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi waktu itu setelah kerajaan Babylon, baru kerajaan Persia ya, yang diperintahkan oleh Kores, dan semua kerajaan di bumi dikuasai oleh Kores. Dan Kores berkata, segala kerajaan bumi telah dikaruniakan padaku oleh Tuhan Allah semesta langit, dan ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi kembali ke Ka'bah di Yerusalem dibangun kembali ya di Yehuda. Dan dikatakan di sini, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel. Dia adalah Allah, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi akhirnya bangsa Israel diizinkan kembali pulang ke Yehuda untuk mendirikan kembali Ka'bah di Yerusalem. Waktu untuk kembali tidak terbatas, tetapi tidak semua suku memanfaatnya. Jadi tidak semua suku Israel itu kembali ke Yerusalem ya. Akan tetapi semua suku terwakili. Tapi semua dari kedua belah suku itu terwakili untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi mereka yang tetap tinggal tidak berarti hilang. Sebuah keluarga tidak dapat dikatakan hilang hanya karena mereka tinggal di negeri asing. Jadi walaupun mereka tidak kembali ke Yerusalem, tapi itu tidak bisa dikatakan bahwa itu menjadi suku yang hilang. Sama dengan keluarga ya. Walaupun ada yang tinggal di Manado, ada yang tinggal di Amerika, dan di mana-mana, tapi keluarga itu tetap tidak hilang. Namanya tetap ada. Oke, kemudian Artasasta dalam amanatnya kepada Esra menulis, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Esra 7 ayat 13. Jadi, waktu kembali ke Yerusalem, dibangun Ka'bah, tetap ada suku Lewi. Karena mereka yang melayani di Ka'bah. Cuma tidak tercatat lagi secara terperinci ya suku-suku yang lain, tapi semua suku itu tetap ada semuanya kembali ke Yerusalem. Nah, di sini di judul kecilnya seluruh Israel terwakili. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau kasih tambahan boleh ya. Segera setelah pengumuman Kores kita membaca, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang-orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah, rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Terdapat di Esra 1 ayat 5. Kita tahu bahwa pelayanan di Bait Suci dibentuk kembali dan tidak ada orang lain yang boleh bekerja di dalamnya kecuali orang Lewi. Dan dalam Esra 3 ayat 10-12 kita membaca bahwa ketika fondasi Bait Suci diletakkan, maka tampillah para imam dan dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji Tuhan. Ya, jadi Bani Asaf ini adalah Bani yang khusus ya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan setelah kebangkitan dan kenaikan Kristus, kita membaca tentang Barnabas, orang Lewi dari negeri Siprus. Dan dalam Lukas 2 ayat 36-38, kita membaca tentang Hana, seorang nabiya, anak perempuan Penuel dari suku Asyar. Ia mengenali bayi Yesus sebagai Tuhan dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi sebenarnya suku-suku yang ada itu lengkap semua. Jadi seperti ini dikatakan waktu kebangkitan dan kenaikan Yesus, Barnabas ini seorang Lewi ya, yang dia datang, dan dalam Lukas 2 ayat
36 sampai 38 tentang Hana, seorang nabiah yang berasal dari suku Asyar. Jadi sebenarnya suku-suku Israel yang 12 ini masih lengkap semuanya. Di sini kita melihat perwakilan dari 10 suku yang diduga telah menghilang secara misterius, yang secara jelas disebutkan namanya sebagai orang yang tinggal di Yerusalem. Hal yang paling pasti bahwa sesuatu tidak mungkin hilang ketika Anda tahu persis di mana letaknya. Jadi sebenarnya suku-suku ini masih ada. Suku-suku yang ke-12 ini masih ada. Tidak ada yang hilang. Baik, sampai sini ada yang mau kasih tambahan atau pertanyaan? Silakan. Oke. Kalau begitu kita lanjut ya. Suku-suku lain tidak disebutkan secara spesifik. Tetapi dalam Esra 2 ayat 70, kita membaca, adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Jadi semua kembali ke tempatnya mereka masing-masing. Baik, ada pertanyaan, masukan? Belum ada? Kita lanjut ya. Kedua belas suku. Ketika Rasul Paulus diadili dengan hukuman mati di hadapan Raja Agripa, ia berkata, sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah pada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Kisah 26 ayat 7. Kisah 26 ayat 6 dan 7. Oke, jadi Rasul Paulus ini dia menekankan bahwa ke-12 suku itu tetap ada ya. Bahkan di zaman Yesus pun mereka tetap ada. Di sini kita melihat bahwa ke-12 suku ini itu sudah ada pada zaman Rasul Paulus. Dan mereka menantikan penggenapan janji yang telah Allah berikan pada nenek moyang mereka. Padahal janji itu sudah digenapi. Tapi ke-12 suku ini masih menunggu penggenapan janji itu. Jadi Rasul Paulus menekankan di kisah 26 ayat 6 dan 7 bahwa ke-12 suku bangsa Israel itu masih ada. Sekali lagi, Rasul Yakobus mengalamatkan suratnya pada ke-12 suku di perantauan. Ya, Yakobus 1 ayat 1. Jadi Yakobus 1 ayat 1, Yakobus mengatakan, aku Rasul Allah. Aku Yakobus Rasul Allah. Kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi suku-suku Israel ya, semua ke-12 suku Israel masih ada di perantauan. Mereka tidak hilang. Jadi masih ada semua. Jadi di sini kita memiliki bukti yang cukup bahwa tidak ada satu suku Israel pun yang pernah lebih terhilang daripada suku lain. Semua perbedaan suku sekarang telah hilang. Jadi artinya sudah tidak ada perbedaan lagi. Tidak ada orang Yahudi yang dapat mengetahui dari suku mana dia berasal. Dan dalam hal ini bukan hanya 10, tapi semua suku sekarang telah hilang. Meskipun semua ke-12 suku diwakili dalam orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Jadi waktu pembuangan di Babel dan waktu dikumpulkan kembali, suku-suku itu semua ada. Tidak ada yang terhilang, tapi mereka sudah gimana ya, sudah menjadi satu dengan satu nama, yaitu Yahudi atau Israel, dan mereka itu tersebar di mana-mana, tersebar di seluruh dunia. Tapi sudah tidak bilang lagi, oh ini suku Asher, suku Gad, suku Naftali, suku Yehuda, Benyamin, tapi dikenal dengan nama Israel, atau yang lebih terkenal juga sebagai bangsa Yahudi. Jadi sudah tidak dibedakan lagi secara suku-suku ya, seperti itu. Oke, lanjut. Semua perbedaan suku sekarang telah hilang. Dan tidak ada orang Yahudi yang dapat mengetahui dari suku mana dia berasal. Dan dalam hal ini, bukan hanya 10, tapi semua suku sekarang telah hilang. Meskipun semua 12 suku diwakili dalam orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Namun,
Allah menyimpan daftar tersebut. Wah, luar biasa. Dan di dunia yang akan datang akan menempatkan setiap orang pada tempat yang tepat. Karena kota yang dituju oleh Abraham, ibu kota warisan yang dijanjikan padanya dan keturunannya, yaitu Yerusalem baru, memiliki 12 pintu gerbang. Dan di pintu-pintu gerbang tersebut terdapat nama-nama ke-12 suku bangsa Israel. Jadi ini sungguh luar biasa ya, bahwa sebenarnya suku-suku Israel ini tidak hilang. Mereka tetap dikenal sebagai bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Tapi suku-suku mereka ada, cuma mereka sudah tidak tahu mereka dari suku yang mana, seperti yang disebutkan tadi. Tapi orang tahu di Yerusalem baru ada 12 pintu gerbang. Dan orang-orang akan masuk situ sesuai dengan suku-suku yang ada di Israel ya. Kedua ke-12 gerbang itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah siapa yang diperhitungkan Tuhan sebagai orang Israel? Dua ayat terakhir menunjukkan fakta lain, yaitu bahwa penilaian Allah terhadap suku-suku bangsa bukanlah menurut penilaian manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan yang disebut Yahudi bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang yang lahirialah Yahudi, tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Jadi Tuhan melihat hati. Sama seperti Abraham, dia diuji, dia punya ketaatan, dia punya kasih akan Tuhan diuji. Sehingga Tuhan memakai dia menjadi bapa segala bangsa. Bangsa-bangsa yang besar melalui keturunannya Yakub. Menjadi bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku. Tapi yang Tuhan akhirnya lihat adalah hati manusia. Jadi bangsa Israel, mereka membanggakan diri bahwa mereka ini keturunan Abraham. Tapi perbuatan-perbuatan mereka banyak yang tidak berkenan. Tidak sesuai dengan apa yang bapa mereka yang mereka banggakan Abraham lakukan. Mereka banyak yang menyimpang. Mereka lari kepada penyembahan berhala dan lain-lain. Tapi mereka bangga bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Kita lanjut, semua orang yang diselamatkan akan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi setiap pintu gerbang itu bertuliskan nama masing-masing dari 12 suku. Yang menunjukkan bahwa mereka yang diselamatkan terdiri dari 12 suku Israel. Hal ini juga terbukti dari fakta bahwa Israel berarti pemenang. Jadi di Wahyu juga menjelaskan barang siapa yang menang, mereka lah yang akan masuk ke gerbang-gerbang kota Allah. Israel artinya pemenang. Jadi kita masuk ya di antara bagian suku-suku bangsa Israel. Surat Yakobus ditunjukkan pada ke-12 suku, namun tidak ada orang Kristen yang tidak mengetahui bahwa instruksi dan janjinya adalah untuk dirinya. Jadi kita tahu, walaupun Yakobus menekankan tentang ke-12 suku, tapi kita semua yang percaya pada Tuhan, percaya pada Yesus, kita yakin dan percaya bahwa kita adalah bagian dari suku-suku itu. Oke, sebelum kita masuk ke semua yang tersesat, ada tambahan atau masukan? Sebelum. Ya, silakan nih. Iya, jadi kita sekarang baru ngerti kenapa Wagner bilang suku bangsa Israel itu tidak hilang, karena dia mau bikin satu poin kan, poinnya itu Iya, ya. adalah 12 pintu gerbang kan, terus di masing-masing pintu gerbang itu ada nama, dan kita tahu namanya itu dari suku bangsa Israel kan, tetapi yang masuk di situ itu bukan literal orang bangsa Israel yang lahir dari keturunan Abraham, tapi ini adalah Israel rohani yang bersunat, tapi bukan sunat daging, tapi sunat
rohani ya. Dan kita tahu yang kita selalu itu sunat itu adalah the seal atau di buku Roma righteousness of God. Jadi orang-orang yang sudah memiliki kebenaran Kristus itulah yang akan berhak masuk di di pintu gerbang surgawi. Nah, kenapa ada suku-suku itu atau nama-nama di situ? Karena ini bukan secara literal tapi rohani. Kita tahu setiap nama itu, nama di Alkitab itu represent karakter kan. Jadi di dalam 12 suku bangsa Israel itu masing-masing anaknya itu mempunyai karakter dan mempunyai kekurangan mereka gitu. Kekurangan masing-masing, kelemahan mereka yang dicatat dalam Alkitab. Tapi kita tahu nama Israel itu adalah overcomer atau pemenang. Jadi dalam setiap kelemahan apapun mereka menang. Kenapa mereka menang? Karena mereka memiliki Kristus, memiliki kebenaran Kristus yang membuat mereka menang. Jadi itu menjadi harapan untuk kita semua. Kita mungkin bisa masuk di pintunya siapa gitulah, Ruben kah, atau apa. Jadi kita punya karakter itu, misalnya saya karakternya mirip Ruben misalnya, atau Manasye atau siapa dalam karakternya. Tapi Tuhan izinkan kita masuk karena kita menjadi pemenang begitu. Jadi yang Wagner mau tekankan di sini bahwa tidak hilang karena yang mau ditekankan adalah Israel rohani ya, bukan Israel literal. Nah, walaupun kita lihat di mana-mana memang masih ada turunan orang Israel, orang Yahudi di mana-mana tersebar ada secara literal, tetapi Alkitab itu kan ini kan bicara mengenai gospel. Gospel itu menyangkut seluruh umat manusia gitu, bukan hanya dari keturunan Abraham secara literal, tapi menyangkut seluruh umat manusia yang mana kita mempunyai pengharapan untuk bisa masuk dalam gerbang 12 gerbang surgawi dengan setiap kelemahan kita, tetapi kita menjadi pemenang karena kita memiliki kebenaran Kristus. Oke, nah mungkin itu ditambah. Iya, terima kasih teman yang sangat bagus, dan dengan teman ini sudah lebih jelas lagi ya. Jadi kita mungkin tidak tahu ya masuk ke gerbang yang mana, tapi yang intinya kita selamat itu kan puji Tuhan. Tapi semua keselamatan kita berasal dari Yesus saja ya. Karena Israel artinya pemenang, kita menang. Tapi bukan melalui kekuatan kita, tapi atas kuasa Allah ya kita dimenangkan. Kita tahu Musa dari suku Lewi, dia juga mengalami banyak kegagalan ya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, akhirnya sekarang dia berada di surga, Musa. Jadi kita berdoa bergantung semuanya pada Tuhan. Mungkin orang-orang yang melayani pekabaran Tuhan, mudah-mudahan ya, saya juga tidak tahu pasti akan masuk ke gerbang Lewi atau seperti apa. Tapi orang masing-masing mempunyai kekurangan dan kelemahan. Tapi melalui Kristus, kita akan dimenangkan. Entah kita masuk di gerbang yang mana, yang penting kita bisa melihat, memandang juru selamat ya di surga. Dan itu adalah doa dan harapan kita semua. Baik, kita lanjut ya. Semua tersesat. Dan dalam hal ini membawa kita pada fakta bahwa pada kenyataannya semua suku telah hilang. Karena di Alkitab dikatakan di Yesaya 53:6, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesaya 53:6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, kita semua ini telah tersesat. Sama dengan ke-12 suku. Katakan hilang atau tersesat. Kita tidak tahu jalan pulang ya. Kita memilih jalan masing-masing kita. Kita memilih jalan-jalan kita sendiri. Tanpa mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus datang, ia berkata,
Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Dan ia menyatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pada saat ia hendak memberikan berkat pada seorang perempuan Kanaan yang miskin dan hina, keturunan orang kafir yang telah mendiami negeri itu sebelum zaman Yosua. Jadi, Yesus mengatakan bahwa aku diutus untuk domba-domba hilang dari umat Israel. Dan Yesus juga mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi semua kita terhilang. Baik bangsa Israel maupun kita sebagai Israel yang rohani ya. Karena kita mempunyai satu gembala yang agung, yaitu Yesus sendiri. Dan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Makanya kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus, kita disebut sebagai seorang pemenang atau Israel. Akhirnya kita telah menemukan suku Israel yang hilang, yang terhilang, bukan hanya 10, tapi semua suku yang hilang. Begitu terhilangnya, sehingga satu-satunya pengharapan keselamatan mereka ada di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, ini dia jawabannya. Jadi, begitu hilangnya, sehingga makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pintu. Satu-satunya keselamatan hanya dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya pada Yesus saja. Jadi semua terhilang ya. Baik secara literal maupun secara rohani ya. Jadi mereka itu terhilang, terpisah. Yang tadi Wak benar jelaskan ya, setelah pembuangan Babel. Dan setelah kembali, walaupun mereka sebenarnya masih ada semua ya. Perwakilan dari mereka itu masih ada semua. Tetapi mereka juga hilang secara rohani. Dan kita juga sama, terhilang. Tapi puji syukur pada Tuhan, atas kematian dan kebangkitan Kristus, kita semua sama, memiliki pengharapan yang sama. Baik pada kita, dan juga orang-orang Israel. Dalam kondisi seperti ini, kita menemukan diri kita sendiri. Dan oleh karena itu, kita dapat membaca dengan sukacita janji-janji yang berkaitan dengan kita, yaitu janji-janji tentang pengumpulan Israel. Barang siapa mengakui bahwa dirinya terhilang dan bergantung sepenuhnya pada Yesus untuk keselamatan, pasti akan diselamatkan dan akan dihitung di antara ke-12 suku Israel. Ya. Sampai sini pembahasan kita. Pembahasan yang luar biasa. Ya, yang penting kita mengakui bahwa kita adalah yang terhilang. Kita ini adalah orang-orang yang hilang. Di sini ya benar menjelaskan barang siapa mengakui bahwa dirinya terhilang dan bergantung sepenuhnya pada Yesus untuk keselamatan, pasti akan diselamatkan. Dan dihitung di antara ke-12 suku Israel. Jadi kita semua telah terhilang dan puji Tuhan, Yesus telah datang ya, turun dari surga, menjadi manusia, dan mencari kita yang hilang, menyelamatkan kita yang terhilang. Suatu kasih yang luar biasa yang nggak bisa digambarkan, yang tidak bisa ditulis oleh pena apapun. Satu kasih yang besar. Oke, materi kita sudah sampai di sini. Ada yang mau tambahkan, ada yang mau kasih pertanyaan, silakan. Sebelum kita tutup, karena materi pembahasan kita tidak terlalu panjang ya, pendek sekali. Mungkin Saudara Yenis ada tambahan, atau Pastor Jeki atau Oi, sebelum kita tutup. Ya, Lama. Silakan, I. Ya, jadi di bagian akhir dia punya kalimat itu sangat memberikan pengharapan kepada kita. Kalau kita mengakui kita hilang dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus untuk keselamatan, pasti akan diselamatkan dan akan dihitung di antara ke-12 suku. Luar biasa ya. Jadi kabaran ini memang menunjukkan kepada kita bahwa
kita benar-benar harus bergantung kepada Tuhan Yesus, bukan kekuatan kita sendiri gitu. Karena ini kan chapternya sudah mau habis di paling ujung. Kalau kita lihat di chapter 1, itu kan chapter 1 itu mulai dengan gospel. Apa itu gospel? Gospel itu adalah power of God, kuasa Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kemudian ditanya, kuasa Tuhan itu apa? Kemudian dikasih tahu bahwa kuasa Tuhan itu adalah pemberitaan mengenai Yesus dengan kayu salib, dan nama Yesus sendiri itu adalah power of God. Atau Tuhan itu adalah kuasa Tuhan. Halo, hilang suara. Di salib ya, dimana kita tahu bahwa kira itu semua sudah hilang gitu. Satu-satunya harapan kita untuk bisa masuk ke 12 gerbang surga itu adalah kita memandang kayu salib, sama seperti bangsa Israel kan ceritanya kita sudah tahu ya, di mana waktu mereka digigit oleh ular waktu itu. Kemudian Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga, dan siapa yang melihat ular itu akan diselamatkan. Nah, itu sama dengan kita. Kalau kita merasa wah, kita nggak perlu lihat kayu salib gitu loh. Jadi kita lihat ya, ada orang-orang yang merasa wah, kita sudah selamat, sudah maksudnya merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri orang lain yang akan hilang dan hanya orang yang akan selamat, seperti itu. Tapi bukan begitu cara Tuhan Yesus. Dia mau kita untuk sadar bahwa kita semua ini hilang. Bangsa Israel itu memang dibawa ke pembuangan, ya memang kadang-kadang istilahnya ya, orang bilang kok hilang, orang sudah ada. Tapi kenyataannya Tuhan datang untuk mengumpulkan bangsa Israel. Tuhan Yesus itu aja datang untuk, kan pertama-tama dia untuk orang Israel begitu ya. Jadi orang Israel itu masih ada, dan mereka itu tersebar ke seluruh dunia, di mana-mana secara literal ada orang Yahudi. Tetapi karena ini adalah Injil, dari semua pelajaran dari chapter 1 bicara mengenai Injil dan juga berbicara mengenai Israel rohani gitu. Karena janji itu diberikan kepada seluruh manusia, karena gospel itu adalah berhubungan dengan seluruh manusia. Jadi di saat kita merasa kita itu hilang, tidak berpengharapan, di saat itulah Tuhan akan menyelamatkan kita. Tapi di saat kita rasa wah, kita ini so hebat, kita ini pasti akan selamat. Nah, itu yang bahaya. Makanya Alkitab bilang, hati-hati orang yang merasa dirinya berdiri, dia akan pasti jatuh. Iya. Nah, kita lihat cerita bangsa Israel lagi. Di saat mereka menangkan, waktu mereka menyeberang Sungai Yordan, di saat mereka ada kemenangan-kemenangan dan merasa diri di puncak. Nah, kalau kita nggak hati-hati atau bergantung terus pada Tuhan, disitulah letak kejatuhan kita. Ini cerita bangsa Israel untuk kita loh, diberikan untuk kita, yang mana mengamankan kita bahwa jangan sampai ada kesombongan rohani, kesombongan apapun saja ya, bukan hanya rohani, kesombongan apapun dalam diri kita, itu hati-hati gitu loh. Karena di saat orang yang merasa sombong, mereka mau nggak mau ya, secara tidak sadar akan menyatakan nggak perlu lagi Tuhan Yesus gitu, atau nggak perlu juru selamat. Jadi makanya kita bilang dalam segala jalan kita akui Dia gitu. Apapun yang kita lakukan, kita akui Dia. Ini semua dari Tuhan. Dan kemudian kita selalu tanya Tuhan, apakah ini jalan Tuhan? Seperti itu. Karena di saat bangsa Israel berjalan untuk dari mereka punya keputusan sendiri, itu adalah letak kegagalan. Tapi di saat Tuhan yang menyuruh mereka, terus mereka berjalan dengan perintah Tuhan, disitulah Tuhan memberikan kemenangan. Jadi puji Tuhan, Pak Jemi, mungkin teman-teman yang lain ini teguran untuk setiap pribadi, untuk selalu
bergantung kepada Tuhan. Iya. Dan kalaupun kita jatuh atau jalan di jalan yang menyimpang, apakah Tuhan akan biarkan kita hilang? Dia akan cari kita, dan di saat kita merasa tertegur oleh teguran Roh Suci, merasa kita hilang, disitulah kita datang kepada Tuhan. Dan doa kita adalah, Lord, help me, I'm perished, gitu. Sama seperti Petrus, Tuhan tolong saya binasa, gitu. Dan kalau kita tidak percaya, sama seperti anak dari seorang ayah dari seorang anak, Tuhan, tolong saya punya ketidakpercayaan, gitu. Jadi, dalam titik terendah apapun, teman-teman, Tuhan pasti akan menolong, atau kita acknowledge, gitu. Acknowledge itu kita akui, gitu. Saya akui ini saya begini, Tuhan. Saya nggak percaya, saya begini. Akui, dan Tuhan tahu, gitu. Sebelum kita bicara pun Tuhan sudah tahu. Dan kalau kita akui, disitulah Tuhan akan menolong kita. Tapi di saat kita merasa sombong, merasa saya oke, saya nggak butuh apa-apa, disitulah Tuhan nggak bisa menolong kita, karena kita nggak merasa butuh Tuhan, gitu loh ya. Tuhan nggak bisa paksa juga. Kita punya power of choice, gitu. Tuhan akan berikan ke circumstances di mana untuk menyadarkan kita, dan di situ dia akan menolong kita. Dan puji Tuhan, keselamatan itu kalau kita baca ini sepertinya easy sekali ya, maksudnya mudah untuk memperoleh keselamatan. Kita aja manusia yang bikin berbelit-belit, bikin sukar, complicated. Tapi jalan Tuhan itu mudah untuk kita, supaya kita bisa selamat. Semua Tuhan sudah lakukan, tapi bagaimana kita mau menerima dan mempercayakan Tuhan, itu aja. Thank you, Nang. Iya, terima kasih teman yang sangat bagus ya. Dan lebih jelas lagi. Jadi kadang-kadang saya juga bertanya ya, kenapa yang harus menyalibkan Tuhan Yesus adalah bangsa Yahudi, bangsa yang dipercayakan kebenaran, yang pertama diberikan gospel gitu untuk semua orang. Ya itulah, waktu Yesus datang, nah ada yang menyambut Yesus, hanya orang kafir ya, orang Majus dari timur yang memberikan persembahan emas, mur, kemenyan. Bangsa Israel, bangsa Yahudi terlelap dengan upacara-upacara keagamaan mereka di Ka'bah, tapi tidak memperhatikan kehadiran Yesus. Kesombongan rohani ada di mana-mana. Itu yang kita takutkan ya. Akhirnya Yesus saja menangis ya, waktu melihat Yerusalem, menangis terseduh-seduh malah ya, tulisan dari Ellen G. White. Bukan main, dia bilang, Israel, Israel, aku seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan kalian semua, kan? Mereka kan terhilang semua. Tuhan mau kumpulkan, tapi ditolak terus. Nabi-nabinya dibunuh semua. Wah, luar biasa. Bukan main ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kita, dan kita yang mengakui hilang dan bergantung sepenuhnya pada Yesus, kita dihitung ya. Kita dihitung di antara kedua belas suku yang hilang ini. Kita dihitung dalam kedua belas suku Israel ya. Satu hal yang luar biasa, puji Tuhan. Tuhan tidak memandang bulu, Tuhan anggap semua sama ya. Yang penting kita mempunyai kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan. Oke, terima kasih Oi, tambahan yang luar biasa. Ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita tutup? Karena materi kita sudah berakhir di sini. Ada closing statement mungkin dari teman-teman. Saudara Yenis. Ya. Sorry, mau tambah satu statement. Ya, silakan. Tadi orang bilang yang membunuh Tuhan Yesus, ya kan? Iya. Jadi kita lihat orang-orang yang bunuh Tuhan itu kan imam-imam ya, imam-imam. Iya, imam-imam. Orang Lewi. Jadi di pintu gerbang surgawi juga kan ada Lewi, kan, dari suku Lewi. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita adalah, coba bayangkan misalnya suku Lewi, imam-imam, orang Farisi, contoh yang membunuh Tuhan Yesus. Namanya dihapuskan saja gitu, karena mereka yang membunuh Tuhan Yesus. Ini contoh ya misalnya. Iya, betul. Tapi nggak seperti itu Tuhan Yesus, teman-teman. Istilahnya, iya, betul.
istilahnya sebejat apapun perbuatan kita kepada Tuhan, sampai orang Lewi, orang Farisi pun, pemimpin-pemimpin dari bangsa Israel membunuh Tuhan Yesus, tapi Tuhan masih honor mereka ya, masih honor bahasa Indonesia, Tuhan masih memberikan penghargaan kepada suku itu. Namanya itu ada tertulis di 12 suku bangsa Israel. Aduh, maksudnya luar biasa ya Tuhan Yesus itu kita itu. Iya, jadi betul. Nggak ada dosa apapun yang Tuhan nggak mau selamatkan gitu loh. Sampai membunuh Tuhan Yesus itu sendiri, anaknya sendiri, namanya pun masih, sukunya itu masih ada di surga untuk masuk. Jadi Iya, itu betul. menjadi pengharapan untuk kita, yang mana jangan pernah kita merasa Tuhan saya sudah jatuh paling dalam ini, pemalu mau balik kan seperti itu. Sampai mau berdoa pun sudah nggak enak, atau aduh Tuhan ini kayak munafik kita seperti itu. Jadi maksudnya sudah kayak jatuh di dosa yang paling dalam. Tapi kita harus ingat bahwa orang Lewi pun, ya pemimpin-pemimpin pun yang membunuh Tuhan itu, nama suku bangsa itu pun ada teman-teman di pintu gerbang surga. Iya, gerbang surga. Dan kita Luar biasa. bisa masuk gitu ya. Iya, yang penting intinya adalah mengakui saya hilang gitu. Tuhan, iya, kita betul. ada harapan lagi Tuhan. Iya. Mengakui saya punya ketidakberdayaan dan Tuhan tolong saya Iya, gitu. betul. Di saat itulah Tuhan bilang, kita selama-lama tuh hubungan mau bilang Iya, itu, betul. I'm willing to help you, tapi orang sendiri aja nggak mau minta tolong. Jadi jangan pernah berputus asa teman-teman, karena setan yang discourage kita ya, atau membuat kita putus asa, sepertinya nggak ada harapan. Tapi teman-teman, harapan itu selalu ada. Di saat kita merasa dosa kita tertegur dosa kita oleh Roh Suci, dan kita mengakui dosa kita, berbalik kepada Tuhan. Di kutipan di sini bilang, disitulah keselamatan. Dan di saat kita mengaku dosa kita dan meminta Tuhan memberikan kebenarannya, waktu kita menerima kebenarannya, itulah orang Israel. Orang Israel itu disunat bukan secara lahiriah tapi rohani, dan sunat itu melambangkan righteousness by faith, kebenaran Kristus. Dan hanya kebenaran Kristuslah orang yang memiliki jubah kebenaran Kristus yang akan masuk di sini. Jadi puji Tuhan, belajarannya sangat bagus, dan kita sudah mau selesai ya, tinggal tinggal 2 bab. Pelajaran Everlasting Covenant sudah mau selesai, dan banyak berkat yang kita terima. Thank you, itu aja terakhir. Thank you. Iya, terima kasih. Pelajaran yang sangat menguatkan iman sekali nih, pelajaran ini, Everlasting Covenant ini. Iya, betul. Jadi bangsa Yahudi, imam-imam besar ya dari suku Lewi yang menyalibkan Yesus. Dan saya juga teringat Musa ini dari suku Lewi, dan dia yang memukul batu yang melambangkan Kristus ya. Yang batu melambangkan, dia pukul dari suku Lewi ini. Tapi Musa mendapat pengampunan, dia sekarang berada di surga. Demikian juga kita semua ya. Kalau kita mengakui itu orang punya kesalahan, mengakui bahwa kita terhilang, wah Tuhan dengan sangat rela hati untuk merangkul kita. Keselamatannya terbuka lebar untuk kita semua. Yang penting kita penuh dengan kerenan hati yang mencari Tuhan. Sangat luar biasa sekali nih pelajaran ini. Ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita akan tutup dalam doa? Tidak ada? Baik. Kita akan tutup ya pelajaran yang sangat indah ini ya, tentang the lost tribes of Israel, ke-12 suku yang hilang, dan kita juga sama ya, terhilang. Tapi puji Tuhan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita mempunyai pengharapan yang besar. Kita mempunyai hope, dan dengan bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Yesus yang sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, kita akan dihitung di antara ke-12 suku bangsa Israel. Baik, kita akan akhiri Bible study kita. Saya akan